Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Nur Inayah dari Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi, angkatan 2020. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai memberi ruang pendidikan orang dewasa dalam kesehatan mental. Langsung aja simak videonya. Memberi ruang bagi pendidikan orang dewasa dalam kesehatan mental tertulis dalam salah satu bab sebuah buku yang berjudul Lifelong Learning Concept and Con yang ditulis oleh P. Sutherland. Kemudian kita lihat di sini, pendidikan orang dewasa bersifat ambivalen karena dapat berupa sistem untuk mereproduksi ketidaksetaraan dan diskriminasi atau sarana untuk menantang mereka. Dan pendidikan orang dewasa tidak hanya dilihat dari segi biologisnya saja, akan tetapi dilihat dari segi sosial dan psikologisnya juga sangat penting. Dan di sini kita lihat ada kasus Bob. Selanjutnya ada kasus Kristen. Jika kita perhatikan, kedua kasus tersebut ada perbedaan dalam proses pendidikan orang dewasa, karena memang proses pendidikan orang dewasa dapat berbeda-beda tergantung dengan peristiwa yang mereka alami. Di sini terdapat memahami kesehatan mental sebagai kecacatan, Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas, menjelaskan arti disabilitas mencakup orang-orang dengan masalah kesehatan mental yang parah dan berkepanjangan. Seseorang memiliki kecacatan untuk sebuah tujuan jika ia memiliki gangguan fisik atau mental yang berdampak besar dan berjangka panjang pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari. Dikutip dari HMSO tahun 1995, bab 50 bagian 1 halaman 1. Setelah itu, mari kita lihat beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama, disabilitas. Disabilitas adalah keterbatasan seseorang dalam atau untuk melakukan sebuah tindakan. Kemudian fisioterapis. Lalu ada rumah sakit, kemudian perumahan terlindung, MS/AIDS, gangguan penglihatan, pekerjaan terlindung, sekolah khusus, dan yang paling sering terjadi di kita adalah tanggapan di masyarakat untuk kondisi medis seseorang. Sebagaimana kita tahu bahwasannya terkadang ucapan dari masyarakat, ucapan dari orang sekitar, dari orang lain dapat mempengaruhi kondisi medis atau mental seseorang. Apalagi jika mereka memberi tanggapan yang buruk atau negatif terhadap diri kita. Tentunya kondisi mental akan terganggu. Sebagai contoh adalah bullying. Bullying berpengaruh besar terhadap keadaan mental seseorang, apalagi sampai menyebabkan kecacatan mental atau bahkan nyawa yang menjadi taruhan. Mungkin hanya sekian dari saya. Ini merupakan kesimpulan dari bab yang saya bahas mengenai memberi ruang kepada pendidikan orang dewasa dalam kesehatan mental, yaitu di antara masalah yang kami hadapi adalah konflik pandangan tentang tujuan pendidikan, baik dari pendidik maupun dari tenaga kesehatan. Ada pandangan bahwa bekerja di antara kelompok yang dikecualikan ini adalah bidang spesialis. Hal ini berlipat ganda di antara kelompok-kelompok tertentu ketika kemiskinan, etnis, pengangguran, dan gender diperhitungkan. Ada juga kurangnya hambatan pribadi siswa yang berasal dari pengalaman para profesional yang memiliki akses tak terbatas ke riwayat medis. Ada masalah pendanaan jangka pendek yang tidak pasti, yang tidak banyak membantu perencanaan kurikulum ke depan, dan keterbatasan organisasi dalam berbagai kekuasaan dengan siswa dalam ketentuan otoritas lokal. Terima kasih banyak semuanya.
Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi kali ini banyak sekali kekurangan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.